Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Azik dengan NIM 2205020087. Materi korupsi. Dosen pengampu Bu Nur Ilmiah Rifai SIP MSI dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas konten digital yang Ibu berikan. Baik, materi yang saya akan sampaikan yang pertama tuh pengertian korupsi, yang kedua dampak korupsi, yang ketiga bentuk-bentuk korupsi, yang keempat penyebab korupsi, yang kelima kapan seseorang melakukan korupsi, dan yang terakhir kasus yang saya akan bahas yaitu tentang bos minyak makan merek Palma. Baik, pengertian korupsi. Pengertian korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam sebagai sanksi sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang nomor tersebut. Selanjutnya, dampak korupsi. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatkan kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapat munculnya kemiskinan relatif. Bentuk-bentuk korupsi. Apa saja sih bentuk-bentuk korupsi? Ke-30 bentuk tindakan pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 bentuk tersebut, yaitu korupsi terkait keuangan negara, perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi yang terkait gratifikasi. Apa sajakah faktor penyebab korupsi? Adalah bisa dilihat dari dua sisi, perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya, atau sebuah hukuman atau aturan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Terbagi menjadi dua, yaitu 1. Sifat serakah, tamak, rakus manusia, 2. Gaya hidup konsumtif, dan 3. Moral yang lemah. Kapan seseorang bisa dikatakan korupsi? Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu komersial. 3. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baik, saya akan membahas materi korupsi hari ini tentang bos produsen minyak goreng merek Palma. Surya Darmadia awal bulan ini resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindakan pidana korupsi dan tindakan pidana pencurian uang yang merugikan negara hingga 78 triliun. Surya Darmadi merupakan pemilik dari PT Darmed Group PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak goreng merek Palma. Surya bersama Bupati Indra Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman terjerat kasus korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Hulu. Jaksa Agung ST Bahurdin menyatakan kerugian negara tersebut timbul akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indra Hulu atas lahan seluas 37,95 hektar. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Gubernur Riau Anas Mammun dan kawan-kawan yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap alih fungsi lahan September 2014. Akhir bulan lalu, Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis
Anas 1 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta. Memecahkan rekor korupsi dengan nilai terbesar sepanjang sejarah, Surya Darmadi tentu bukan pengusaha kroco. Dirinya bahkan sempat tercatat sebagai orang terkaya ke-28 di Indonesia. Versi majalah Forbes tahun 2018 dengan kekayaan sebesar 20,73 triliun ini diduga menyuap Anas Makmum dengan uang sebesar 3 miliar untuk mengubah lokasi perkebunan milik PT Duta Palma menjadi buka kawasan hutan. Saat ini Surya Darmadi telah kembali ke Indonesia dari sebelumnya yang berada di Taiwan dan harus mendekam selama 20 hari di rumah tahanan Salemba terhitung sejak 15 Agustus hingga 9 September 2020 menjadi penyelidikan lanjutan. Kejaksaan Agung telah memeriksa 3 orang saksi terkait dalam perkara PT Duta Palma Group. Ketiga orang saksi tersebut diperiksa yaitu 1. Selaku marketing Sofirsis PT Wanamitra Permai. 2. Saksi kedua yaitu AD selaku Direktur PT Wanamitra Permai dan saksi ketiga yaitu Direktur PT Palma 1 atau PT Ancar Angro Lestari dan PT Subadi Subur. Sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.